Ada berita viral ini cuy di Ngawi. Bodoh. Orang serius ya bodoh. Ya coba. Nah, hapus cuy ini gitu. Serius ini. Serius baru babaperan bangsat. Warga lain Sugeng. Ini lagi siapa Sugeng lagi nih? Warga lain tetangganya lah. Sugeng 45 tahun mengaku baru mengetahui rumah Giman ada. Ini Sugeng ngapain datang? Ngapain? Ini Sugeng ini dari kota kayaknya. Tiba-tiba muncul. Udah ada rumah sini. Gara-gara aksinya, rumah Giman ramai dikunjungi ratusan semut. Ya seratusan semut ya masuk akal. Hasta que me convierta en rayos y más allá, a través de la gran oscuridad y más allá. Oke, welcome to my channel. Hari ini kita buat video lagi karena kesannya sudah berapa kali kita buat video tapi video itu rusak. Hah? Videonya rusak. Oh, Kamera kita lagi bermasalah. Aduh. kamera murahan. Jadi buat teman-teman ingin endorse kamera, Boleh. Saya setuju. kami harapan. Tolong bantu Babasal Komedi. Oke, Supaya berita bisa mencapai iya, 1 juta subscriber. 1 juta subscriber kita akan beli kamera yang harga Akan giveaway 1 buah daya. Ini daya kenapa di sini coba? ini untuk kita supaya lebih Bersih. menjaga kebersihan Iya. pakaian karena ini sangat Sabun bisa juga dipakai buat hand sanitizer kan? Sabun bagian ada? iya karena virus Kan ada itu pakar aneh itu ya. iya karena virus itu apa banting Ya, abaikan ya. abaikan. Apa ini? Baca berita Oke, lagi. berita terbaru dari Bagacu. Info Kota Luk. Bagacu. Bagacu. Bukan Bagacu, Bapicu. Baloco. Bapicu. Bahas Bapicu. video lucu. Udah sama Babera. Hampir apa? Bahas video yang viral. Tadinya bahas video berita viral. Oh iya, Babera. bahas berita viral. Bera, bahas berita viral. Babera. Babera Kita bahas berita-berita Bera. Berita-berita viral. Nanti nggak kasih anu sih. Babera tuh? Trending Bera. Tuh kayak tingkai Iya, berita-berita. muncul tai. Oke, lagi-lagi kita mencoba cari mood. Iya. Info terbaru dari Kota Luk Apa? yang hari Midun. yang selalu viral yang Kenapa selalu dia? muncul. Midun ingin bunuh diri Astaga. Kenapa dia? karena ini DP Mona Lisa katanya. Saya sampai sekarang tidak tahu itu Mona Lisa siapa. Yang Mona Mana Lisa tahu? yang mana? Tolong buat teman-teman yang bisa lihat kasih tahu IG-nya yang Mona Lisa itu kayak gimana. Mona Lisa yang bikin patah hati Iya, artis Lubuk Banggai. Saya makin penasaran sampai-sampai seorang Midun ini artis Banggai bisa patah hati seorang Mona Lisa. Artis Lubuk Banggai. Siapa yang kasih patah hati? Mona dia? Lisa bisa Mona Lisa. mematahkan hati seorang Midun. Itu luar biasa. Sebagai Kenapa penikmat Ribut sensasi. ini. Ceritanya bagaimana dia Piana? Dia suruh bacot banyak betul. Kenapa dia putar saya itu video? Tidak, sebagai penikmat sosmed yang ada di Lubang itu kami terkesima dengan ini Mona Lisa itu kayak gimana. Ya kan? Sampai-sampai seorang Midun artis Lubang guys. Pak, bisa dilanjut, Pak. Oke, kita putar, Pak. Ya. Saya putar ini, Pak. Ini martelo ini. Kalau tidak buka blok cerewel ya. Bapak mana? Ditanya Bapak.
Berak, Pak. Jangan itu nih. Baru Mona, buka sampai blokir nih. Betul ini Mona. Oh, diblokir dia. Diblokir Oh, iya. sampai diblokir mau diri. Betul ini Mona ya. Gantung diri Mona ya. Cepat Mona buka sampai blokir Mona. Mesti ya. Mati deh ini. Mati saja. Kasihan. Habis. Kada? Tidak macam yang bapak panggil tadi. Mona Lisa. Ini foto terakhir dia. Saya harapkan Midun tidak mati. Weekend apa ada caption? Dibilang cuma meninggal dia. Cuma meninggal. Ini yang berkirim. Temukan mayat. Temukan mayat. Bahaya dong, kasihan ya. Baik, opal orang masih baik-baik. Oke, Midun, saya harapkan Midun bisa bersabar. Semoga Mona Lisa ini bisa membuka blokir Ya. WA-nya. Karena saya harapkan itu terbaik buat Mona Lisa. Dia Iya. tutup, dia blokir. Iya, semoga dia melangkah jauh lebih baik Iya. tanpa Midun. Tanpa Midun. Karena ini sangat berdampak buruk buat Mona Lisa. Iya. Kami juga Iya, prihatin prihatin. tentang Mona Lisa. Iya. Padahal kita tahu tidak tahu Mona Lisa yang mana. Iya. Yang penting kita prihatin Iya, karena ini menjadi unsur dari peristiwa yang ada. Karena ini viral terus dan kami harapkan, berkelanjutan. iya, kami berharapkan ini Mona Lisa bisa muncul di publik supaya menjelaskan apa yang terjadi. Public figure. Tidak, supaya bisa menjelaskan kenapa bisa. Harus ada seperti ini. konferensi persnya berarti. Iya, konspirasi, Konferensi. Konferensi. Iya, supaya Kon. Fair. fair, Ren. si, Koperasi. konferensi, Kontrasepsi. bukan. Supaya ada penjelasan buat kita juga sebagai penikmat sosmed yang ada di Facebook. Iya. Apa yang Kami terjadi? juga atas dasar penggemarnya Midun. Tidak. Jadi Dia harapan- tidak. Enggak, orang ini penggemarnya Midun. Makanya iya, orang berharap wis. semoga yang dekat sama Midun Iya. menjauh. Iya, supaya tidak terjadi Kontak batin. sesuatu yang tidak diinginkan. Kan ini Midun biasa tiba-tiba ingin bunuh diri. Iya. Tiap curhat dia nangis. Bahaya ini Ini orang. bahaya, ini bahaya. Kami harapkan Midun. Boleh dilanjut yang lain, Bang. Oke, next tentang Midun kita tutup. Oke. Berita apa lagi? Berita selanjutnya. Info dulu di mana yang jual baby doll Bali. Apa? Mau cari baby doll. Oh, gila. Tidak, maksudnya di pasar Simpong banyak. Bima. Hai Bima, saya akan bacakan komen Anda di info Kotalog. Bima siapa? Bima Bintang. Namanya juga keren sekali. Anu berarti apa? Bintang Emon. Beda. Oh. Minat nomor WA dulu khusus wanita yang belum punya pasangan atau yang pernah gagal dalam berpasangan Lewat Babasel Komedi semoga kamu dapat pasangan sih. dan siap menjalani hubungan bersamaku tanpa ada rasa terpaksa. Om cari tulis yang tulus, ikhlas dan jujur. Umur tidak masalah. Gila jauh separah itu loh. Anjrit. Gue salut sebagai pria yang belum mapan. ini saya salut sekali nih orang dia bak komen begini. Dan sangat merendahkan buat para jomblo. Siap. Oke, buat Bima Bintang, semoga Anda dapat mendapatkan jodoh secepatnya. Semoga yang komen ini, yang lihat postingan Bima bisa terketuk Dapat hatinya. Hah? Saya dapat berkah. Iya. Berkah. Bapak berita. Dia pakai santai. Lanjut. Saya baca ini. Iya. Berkat bimbingan Kapolsek Batu, ex-produsen miras kini beralih ke gula aren. Alhamdulillah Gula merah. berkaya kan. Iya, terbaik. Oke, baca Bang. Tunggu dulu, masih loading. Oh, jaringan. Jadi Jaring. Hah? ini gula aren kan sebenarnya dari miras.
Ya produk soalnya Masa? miras, iya gula aren. Kalau kita olah dengan baik, soalnya bisa jadi. Iya Pak. Oh. Kalau kita olah, soalnya bisa jadi gula aren, bisa jadi konsumsi Balo itu ya, balo ya. balo ya. Cap tikus. Hah? Mm-mm. Di kampungnya saya gitu. Ah, di kampung mana? Balo. Hah? Bukan cap tikus ya nama. Oh, Ada pengolahannya memang. iya. Saya baca ini Pak. Ya, besok Pak. Ada hikmah di balik putusan pengadilan kasus produksi miras yang melibatkan Neko, umur 50 tahun, warga desa Paisu Buloli, Kecamatan Batui Selatan. Ini akhirnya beralih ke produksi gula aren. Neko mengaku sejak ditangkap polisi hingga kasusnya dibawa ke meja hijau pada Januari 2020 lalu, dia tidak lagi memproduksi miras jenis cap tikus. Ada cap kambing. Neko sekarang lebih memilih gula aren atau gula merah. Iya, gula merah. Sekitar 7 bulan terakhir ini, saya sudah produksi gula aren, kata Neko. Saat ditemui Kapolsek Batui. Ya, coba. Kamu nggak tahu? Ah? Iya, coba nggak baca. Saat ditemui Kapolsek Batui, itu Ika Yoga Widata SH yang menempuh jarak 25 km menggunakan sepeda motor dan berjalan kaki. Jalan kaki, Pak. Bisa tahu, saya dengar Pak. Masih kata Neko. Pasaran gula aren relatif baik, harganya berkisar Rp15.000 per bungkus, Pak. Dalam 1 bulan ini kami bisa menjual 100 sampai 150 per bungkus. Oh, Neko itu, Neko. Pak Neko, Istrinya mana? Bu Neko. Tergantung kesediaan bahan baku, tuturnya. Ibtu Yoga berterima kasih kepada Pak Neko dan anaknya Awin Sitoki yang kada Coba aja. yang telah mematuhi dan menindaklanjuti arahan agar tidak lagi memproduksi miras dan beralih ke gula aren. Alhamdulillah. Dia juga menyarankan agar Neko bersama anaknya menanam tanaman jangka pendek seperti padi, jagung, Pak, diulang itu Pak, diulang-ulang Pak. Ay. Satu Sumatera Bapak ini. Hah? Satu Sumatera Bapak ini. Juga tanaman jangka panjang seperti pohon kelapa, coklat, durian, seperti pohon kelapa, Ini ada aku apa? coklat, durian, supaya dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Sekedar diketahui. Iya Pak, coba Pak. Sabar Pak. Neko ditangkap dan diproses hukum ke Pengadilan Negeri Luwu lantaran memproduksi miras. Bapak tahu miras? Tidak. Itu ya, kerja miras. Itu kerja kasar. Kerja keras. Jenis cap tikus. Neko tak sendiri. Berapa dia? Neko ini 2 orang. Me sama Ko. Itu saya tahu. Saya tahu. Neko tak sendiri, ada 4 rekan Neko yang juga sudah beralih ke produksi gula aren sebagai mata pencariannya. Ya, dia membuat gula aren. Ya Pak, saya tahu tadi itu gula aren Pak. Semoga kejadian ini Dia kan so baik, sudah dia jual gula aren bukan lagi cap tikus. Apa terjadi lagi? Mau jadi cap tikus lagi dia jual. penghasilan cap tikus itu lebih tinggi bro. Apa? Penghasilan cap tikus lebih tinggi. Iya. Saya bisa mulai, no? Hah? Saya bisa mulai. Saya bisa mulai. Ya silakan Pak. Ada berita viral ini cuy di Ngawi. Bodoh. Orang serius, ya bodoh. Ya coba. Nah, hapus dia ini gitu. Serius saya nih. Serius baru
Baperan bangsat. Dulu ini Coba rusak deh. sampai kacamata. Info salah kan ya? Hah? Patalas. Rumahnya basi gitu. Coba kenapa tuh Ngawi? Di Ngawi. Di Ngawi. Itu kecamatan mana? Kecamatan Batu Rubi. Misteri rumah bergeser di Ngawi hingga terangkat 130 cm cuy. 300 cm. 130 130 cm. Itu terangkat. tidak terturun. Kasus lain di Cianjur tak kalah mistis. Ada lagi ternyata. Ada lagi? Iyo, Ini beritanya panjang sekali kayaknya. panjang ini. Terang baca dulu yang cari berita itu yang di Ngawi. Sabar. Fakta sebenarnya rumah bergeser di Ngawi hingga terangkat 130 cm tidak mirip kisah Roro Jonggrang. Itu Kenapa Roro jujur Jonggrang banget? siapa kah? Itu temannya Hairul. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Itu kisah nyata ya? Iya, Dongeng atau dongeng? dongengnya kisah nyata. Itu nyata. Itu kater ya, sama tusuk akan. Fakta lain terungkap dalam misteri rumah bergeser di Ngawi. Sam berhenti sa. Serius ini? Iya, coba. Saya mendalami itu berita tuh. Fakta lain terungkap dalam misteri rumah bergeser di Ngawi. Bahkan rumah tersebut kabarnya terangkat hingga 130 cm. Misteri rumah bergeser di Ngawi ini awalnya viral di media sosial Instagram melalui akun manaberita.com. Dalam video berjudul Kejadian Mistis Gegerkan Warga Desa Mengger, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Bibir bapak kok gitu-gitu juga, Pak? Hah? Baca berita. Iya. Terungkap pemilik rumah bergeser di Ngawi itu adalah Giman. Pemilik rumah. Ya. Berikut fakta lain misteri kasus rumah bergeser di Ngawi. Nggak ada rumah yang free gitu. Itu di mes. 1. 2. Diduga mirip legenda Roro Jonggrang. Wih, Roro Jonggrang. Menurut keterangan dalam unggahan, disebutkan jika kejadian ini menyerupai legenda Roro Jonggrang. Mau musik ini? Tidak. Seperti diketahui, Roro Jonggrang yang meminta dibangunkan candi oleh Bandung Bondowoso dalam satu malam. Oke, baca sejarah gitu. Rumah tersebut merupakan rumah kayu bergaya limasan yang memiliki 20 tiang. Saya lanjut ini, Pak. Udah pulang, Pak. Makin ngeri saya di sini. Terlihat segerombolan warga memadati rumah Giman yang disebut bergeser hingga 60 cm itu. Dibantu oleh makhluk gaib, katanya. Menurut pantauan surya.co.id, rumah Giman ramai dikunjungi warga sekitar yang ingin melihat lebih jelas pada Kamis malam. Menurut tetangga Giman yang bernama Soeharto, rumah Giman tersebut bergeser dalam satu malam. Ada lagunya tuh. Ya gitu. Coba gitu. Dalam satu malam. Namun ia tidak mengetahui pasti kapan rumah itu bergeser. Teman-teman. Ngapain, Pak? Tiba-tiba rumahnya naik, cuy. Hah? Rumahnya naik maksudnya? Dia punya pondasi itu naik. Oh, berarti tetap tanam dari pondasi. Kan pondasi naik. Tidak, tetap tak tanam, tapi DP anu tak naik. Pondasinya sama DP tiang-tiang rumah tak naik. Tiba-tiba coba diri memang dapat Iya. tiang. Ya, masuk akal. Saya yang rumahnya dekat saja tidak dengar rumah ini digeser. Ya karena Bapak tidur lah. Bapak tengah malam ngapain? Kata dia kepada wartawan.
Soeharto dan warga setempat meyakini rumah tersebut dipindah seorang diri oleh Giman, dibantu sama jin. Hah? Sama Jin? Iya, katanya. Katanya. Sebab tidak ada satupun tetangga atau warga desa yang diajak memindah rumah tersebut. Ya karena dia tidak punya tetangga lah. Ada ini Soeharto yang cerita tetangga dari Bukan, ini cuma 2 orang di satu kampung, 2 orang. Soeharto dan warga setempat meyakini rumah tersebut dipindah seorang diri oleh Giman dari bantu oleh jin. Bapak niat sekali baca. Warga lain, Sugeng. Ini lagi siapa Sugeng lagi nih? Warga lain, tetangganya lah. Sugeng, 45 tahun, mengaku baru mengetahui rumah Giman ada. Ini Sugeng ngapain datang? Ngapain? Ini Sugeng ini dari kota kayaknya. Tiba-tiba muncul. Udah ada rumah sini. Ini Sugeng sosok coba diwawancara bangsat. Ada rumah sini ya. Sugeng. Ya cepat nih. Bukan, saya salah baca ternyata cuy. Warga lain, Sugeng, mengaku baru mengetahui rumah Giman dipindah beberapa hari lalu. Oh. Dia pun meyakini bahwa Giman dibantu kekuatan gaib saat mengangkat rumah sebesar itu. Gimana pe rumah katanya? Ayo. Saya ya kaget karena sebelumnya tidak ada perubahan. Ini tahu-tahu kok sudah dipindah dan tidak ada yang tahu, kata Sugeng. Untuk Sugeng. Pengakuan pemilik rumah fase ketiga. Ini siapa lagi nih siapa? Giman lagi. Gimana lagi? Giman mengungkapkan bagaimana rumahnya bisa berpindah. Sang pemilik rumah yang mengakui. Kepada wartawan, Giman mengaku hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk memindahkan rumahnya. Itu siapa? Sugeng. Giman. Oh, Giman. Yang pemilik rumah. Oh, pemilik rumah Giman. Ya. What's up, man? Yo, next. Dia mengaku memindahkan rumahnya seorang diri pada Kamis malam. Oh, dia mengakui. Iya. Namun aksi berbau mistis ini baru diketahui warga desa setempat beberapa hari setelahnya. Tidak, maksudnya kan beberapa hari. Kan viral. Oh, viral baru Iya. warga setempat. Ada yang baliput, dibilang yang baliput ini. Jadi saya nonton DP video tuh yang wawancara dengan Tribun News. Dia bilang dia sebenarnya bukan sama Giman dia pigakan, sama DP tetangga. Tapi DP tetangga bercerita ini rumah sebelah Tiba-tiba. iyo kayak kerja sama jin. Oh, Gitu. berarti dia kerja sama-sama warga-warga di situ lah. Tidak, tiba-tiba tanah dia kodasi. Jadi geger lah di Luk Banggai. Nah, Oh, ini di tidak. mana sebenarnya? Di Giman Egi. Ngawi. Gawi. Namun aksi berbau mistis ini baru diketahui warga setempat beberapa setelahnya. Ini siapa ini? Tidak, ini masih keterangan. Tidak ada satupun warga yang mengetahui karena Giman memindah rumahnya pada tengah malam. Ini siapa ini? Ini Tuan Krel. Anjing. Rumah Giman adalah rumah kayu bergaya limasan yang memiliki 20 tiang. Ia hanya membutuhkan waktu 1,5 jam untuk memindahkannya. Padahal umumnya untuk memindahkan rumah bentuk limasan seperti rumah Giman dibutuhkan 40 hingga 50 orang, Pak. Bapak masih stay di sini, Pak? Iya, Mas. Ini ada aroma-aroma mistis ini. Lama-lama kos kita yang dipindahkan. Saya yang memindahkannya sendiri, kata Giman. Saya yang memindahkan rumahnya sendiri. Bapak bukan Niman, Pak. Saya siapa? Saya tahu, Pak. Tidak ada orang yang mau membantu. Saya sendirian, kata pria berusia 47 tahun itu. 47 tahun Oh. itu.
Kayak berebutan. terangkat 130 cm dan bergerak sebesar 60 cm. Diketahui rumah Giman terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian depan dan bagian belakang. Ya Giman iyalah. memindah, hah? Iyalah, masa ada depan sama belakang. Asa depan sama samping. Apa? Gitu. Anjir. Terus anjrit Sudah? gara-gara mistis. Oke, Ya lanjut. lanjut ini. Ya. Giman. Menurut keterangan Giman, oh tidak, toh jauh. Saya lanjut tadi ulang. Saat ini, rumah Giman memiliki ketinggian yang berbeda. terus masalahnya apa? Masalahnya mau beda mau apa? Aduh. Saat ini, saya itu terus. Bagian depan rumah masih seperti sebelumnya, sedangkan bagian belakang sudah terangkat lebih tinggi. Terus masalahnya apa? Kepada wartawan, pria berusia 47 tahun ini mengaku bisa memindah rumahnya tersebut karena dengan kekuatan spiritual. Sebelum memindahkannya, Giman mengaku bermeditasi di dalam rumah. Jadi sekarang apa ya? Teknik-teknik sipil apa kalau bangun rumah kayaknya harus pakai meditasi. Meditasi. Apa? Meditasi. Meditasi. Ya, Bantuan. nanti ada bikin di universitas jurusan meditasi. Bukan lagi teknik sipil. teknik sipil. Setelah itu ia membayangkan ada puluhan orang membantu mengangkat rumahnya hingga naik setinggi 130 cm dan bergeser sekitar 60 cm. Bapak bisa bayangkan betapa misterinya kehidupan ini. Lebih misteri bapak baca. Ia mengatakan rumahnya sengaja digeser karena akan membangun rumah lagi di bawah rumah limasan tersebut. Hah? Dia bangun di bawah rumah lagi. Ya, ada kerajaan di bawah. Kelima, fase kelima. Sebut hal itu gaib. Lebih lanjut, Giman mengaku bisa memindahkan rumahnya seakan ada banyak orang goib yang membantunya. Giman meyakini orang goib inilah yang membantu memindahkan rumahnya. Jadi, di pikiran itu seolah-olah saya mengeluarkan banyak orang. Orang-orang yang membantu saya itu berbeda-beda wajahnya. Ada banyak orang, tapi berbeda-beda wajahnya. Seperti orang gotong royong memindahkan rumah, kata Giman. Iya, kalau berbeda wajah wajar lah. Kalau yang sama wajah semua itu yang Anda pertanyakan. Jadinya menakutkan. Ini sama. Ini kenapa sama-sama ada pemuka? Menurut keterangan Giman, sebelum diminta mengangkat rumahnya, ia harus berkoordinasi dengan orang-orang gaib itu. Ia kemudian membagi tugas kepada mereka untuk mulai mengangkat dan memindahkan rumah. Saat proses mengangkat rumahnya, Giman mengaku sama sekali tidak menyentuhnya. Yang mengangkat rumahnya adalah makhluk yang disebutnya orang-orang itu. Saya hanya membayangkan ada puluhan orang yang membantu saya. Jadi saya hanya mengkomandoi mengangkatnya itu sebentar, tapi koordinasinya itu setengah jam lebih. Ujarnya. Dia mengatakan tidak mungkin dirinya bisa mengangkat rumahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalagi dalam waktu yang sangat singkat, bahkan untuk mengangkat 50 kg semen. Giman mengaku tidak kuat. Bodoh. Saya mengangkat semen 50 kg aja tidak kuat kok. Masa saya bisa mengangkat rumah? Apalagi Itu air ludurnya banyak. gara-gara aksinya, rumah Giman ramai dikunjungi ratusan semut. Ya seratusan semut ya masuk akal. Kenapa ada semut situ kah? Ratusan orang. Oh, ngapain semut? Bapak ini. Bubar. Fakta sebenarnya. Woi, kamu baca? Tidak saja.
Ti asik DP anu ya. Setelah video itu viral dan sempat dikaitkan dengan kekuatan goib, Giman akhirnya mau berterus terang mengenai kondisi rumahnya. Meski enggan menjelaskan lebih detail proses pembangunan rumah itu, Giman membantah ada unsur mistis yang membantunya dalam pembangunan. Giman lebih banyak melakukan renovasi dan pembangunan seorang diri. Menurut Giman, segalanya dia lakukan secara bertahap. Nggak ada yang bantu kok. Ini adanya Bolo satu yang bantu, jar Giman sambil menunjuk anak perempuannya yang baru berumur 2 tahun. Jadi dia sedikit saking viralnya jadi dia mau buka dia punya. Walaupun itu ada bantuan goib, tapi dia mau buka. Hal ini berbeda dengan pengakuan sebelumnya yang mengaku bahkan dia dibantu orang-orang goib. Saat diketahui, Giman mengakui bahwa rumahnya memang lebih tinggi dari kondisi sebelumnya. Menurut Giman, terdapat penambahan tinggi sekitar 1,3 meter, namun hal tersebut bukan terjadi secara tiba-tiba. Giman mengatakan dia membangun tiang fondasi itu dengan pengerjaan yang sebenarnya sudah cukup lama. Selain itu dijelaskan bahwa bukan bangunan rumah yang berpindah, tapi atap rumah yang dipindahkan ke fondasi yang sudah dibangun. Menurut Giman, hal itu yang membuat seolah-olah bangunan rumah telah berpindah karena terlihat atap bergeser seperti beberapa sentimeter. Giman memindahkan atap rumahnya seorang diri tanpa diketahui warga pada pertengahan Juni 2020. Kalau prosesnya sulit dijelaskan ini, Pak. Yang ngapain dijelaskan, Pak? Ini yang bicara ini yang banyak ini siapa sebenarnya? Giman. Giman itu siapa? Yang pemilik rumah. Tapi Giman kan dia bilang kayak biasa saja lah. Mungkin Iya. orang-orang yang di sekitar lah merasa Iya. ada yang aneh begitu. Oh. Supaya viral tuh. Lanjut. Sampai di sini saya dulu. Oke, sampai sini kita baca dongeng tadi. Nggak tahu ini berita betulan atau tidak, tapi katanya memang viral ya. Viral. Iya, mungkin Semoga tidak terjadi lagi. teman-teman sudah baca berita ini, mungkin Ya. gimana tanggapan kalian? Hah? Iya, tanggapan kalian gitu gimana? Iya kan? Dengan viralnya ini tiba-tiba pondasi, tiba-tiba berdiri bantuan bantuan gift. Ternyata dia konfirmasi, bukan Oh. bantuan gue. Tapi orang-orang sekitarnya merasa aneh. Oke, semoga Jangan lupa like, komen, dan share. Siapa tahu kalian juga mengalami hal-hal mistis di kehidupan kalian. Iya. Tolong dibagi di share. tiba-tiba masalah kalian pindah ke orang lain. Seperti Midun. Oke. Iya, oke. Next time Waalaikumsalam. kita buat lagi. Jangan lupa support channel ini agar kami bisa Kami akan membuat lagu buat kalian. ya nextnya kita akan buat Ya. video klip. 1 tahun Babas Sulkonnya dia. Iya, 1 tahun. Kita tanggal dulu Ya, kami akan Launching. launching sama giveaway. giveaway Daya. pembagian daya. Pokoknya Dapatkan siapa yang video komen terdekat. nanti kita acak. Siapa yang komen kita acak siapa pemenangnya. Oh, keren diacak orangnya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.